Episode 2, Raja menyamar jadi pengemis. Setelah petaka mimpi buruk berlalu, Raja Harun al-Rasyid mulai berubah. Ia berusaha memperbaiki negeri dan mendengar suara rakyat. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, apakah rakyat benar-benar mencintaiku, atau mereka hanya takut padaku? Pertanyaan itu menghantui pikirannya berhari-hari. Hingga suatu malam, ide aneh terlintas di benaknya, ia akan turun ke jalan menyamar sebagai pengemis. Dan tentu saja, satu orang yang paling dipercaya untuk membantu penyamaran gila ini adalah Abu Nawas. Sejak mimpi buruk itu berlalu, Raja Harun al-Rasyid tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai rajin turun melihat proyek-proyek istana, mengunjungi ladang-ladang, bahkan menurunkan pajak rakyat. Semua berjalan baik, namun setiap kali ia melewati gerbang istana, bisikan yang sama selalu muncul di benaknya, apakah mereka mencintaiku, atau takut padaku? Suatu malam, Raja duduk di balkon istana, memandangi langit penuh bintang. Angin malam bertiup lembut membawa suara rakyat dari kejauhan, tawa anak-anak, nyanyian pedagang, keluh kesah orang miskin. Semua suara itu terdengar samar tapi mengguncang batinnya. Abu Nawas pernah bilang, suara rakyat adalah napas negeri. Tapi apakah aku benar-benar tahu bagaimana mereka bernapas? Bisiknya pelan. Ia memanggil pengawal, panggil Abu Nawas. Sekarang juga, tak lama, Abu Nawas datang dengan senyum khasnya. Ia membawa tongkat kayu dan seutas tali, entah untuk apa. Baginda memanggilku di tengah malam, pasti bukan untuk berbincang tentang bunga tidur lagi, ucapnya santai. Raja tersenyum getir. Abu Nawas, aku ingin tahu sesuatu yang tak bisa dijawab siapapun. Apa itu, tuanku? Apakah rakyatku mencintaiku, atau mereka hanya takut padaku karena aku berkuasa? Abu Nawas menatap langit sebentar, lalu menatap Raja penuh arti. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab jika Baginda berjalan di tengah mereka, tanpa mahkota, tanpa jubah, tanpa pengawal. Raja tertegun. Maksudmu, aku harus menyamar? Abu Nawas mengangguk pelan. Benar, tuanku. Hanya pengemis yang bisa tahu seberapa dalam belas kasih rakyatmu. Raja tertawa kecil, antara geli dan penasaran. Baiklah, Abu Nawas. Mulai besok, aku ingin jadi pengemis. Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum licik. Kalau begitu, izinkan aku yang menyiapkan penyamarannya, tuanku. Karena di jalanan, kebenaran tak mengenal siapa yang memakai mahkota. Keesokan paginya, Abu Nawas datang membawa pakaian compang camping, sebatang tongkat, dan sebuah mangkuk tanah liat. Raja memandangnya dengan mata terbelalak. Apakah aku akan benar-benar memakai itu? Tanya Raja. Ya, tuanku. Tidak ada pengemis yang memakai sutra, jawab Abu Nawas tenang. Dan jangan lupa, jangan berbicara dengan cara Raja. Rakyat akan curiga. Abu Nawas lalu mengajari Raja bagaimana berjalan dengan punggung sedikit membungkuk, berbicara dengan suara serak, dan menunduk setiap kali berbicara dengan orang lain. Di jalanan, kesombongan adalah kematian, katanya. Raja yang biasanya dieluk-elukan kini harus menunduk dan meminta belas kasih orang lain. Sebuah pelajaran yang bahkan ribuan khutbah tak pernah bisa ajarkan. Ketika penyamaran siap, Abu Nawas menatapnya puas. Sempurna. Tidak ada yang akan mengenal Baginda. Raja menatap dirinya di cermin, rambut acak-acakan, pakaian lusuh, wajah kotor. Aku bahkan tak mengenali diriku sendiri, gumamnya. Bagus, kata Abu Nawas. Sekarang, mari kita lihat, seberapa besar cinta rakyatmu tanpa tahta. Abu Nawas dan Raja keluar dari istana lewat pintu belakang rahasia. Jalanan Baghdad masih sepi pagi. Itu, hanya beberapa pedagang yang baru membuka lapak. Raja berjalan dengan langkah kaku. Ia menatap orang-orang yang lewat, beberapa menatap jijik, beberapa acuh tak acuh, dan beberapa melemparkan tatapan kasihan. Lihatlah, tuanku, bisik Abu Nawas. Inilah wajah rakyatmu yang sebenarnya. Mereka sibuk dengan hidupnya, tapi tetap punya hati, meski kecil. Raja mencoba meminta sedekah pada seorang pedagang roti. Tuan, berikanlah sepotong roti untuk orang lapar ini. Pedagang itu menatapnya sekilas, lalu menggeleng. Maaf, aku sendiri belum makan. Raja mundur dengan hati perih. Abu Nawas berbisik, tidak semua yang menolak berarti jahat, tuanku. Kadang mereka hanya takut kehilangan rezekinya yang sedikit. Beberapa jam kemudian, seorang wanita tua lewat sambil membawa sayuran.
Melihat pengemis itu, ia berhenti, membuka keranjang, dan memberinya sepotong roti kecil. "Semoga Allah memberkatimu, nak." Raja menunduk haru. Dia memberi meski tak punya banyak. Abu Nawas tersenyum. Itulah cinta sejati rakyat. Sederhana, tapi tulus. Menjelang siang, mereka menuju kawasan istana dari arah luar, di mana penjaga kerajaan biasa berpatroli. Raja ingin tahu, bagaimana para penjaga memperlakukan orang miskin. Ketika mereka mendekat, salah satu penjaga berteriak, "Hei, pengemis!" Menjauh dari gerbang istana, Raja terkejut. "Apa salahku?" katanya spontan. "Diam, tempatmu bukan di sini. Pergi sebelum aku cambuk kau." Abu Nawas menarik tangan Raja, membawanya menjauh. Wajah Raja merah menahan amarah. Berani sekali mereka bicara seperti itu pada raja mereka. Abu Nawas tersenyum kecil. "Begitulah dunia, tuanku. Kekuasaan dihormati, tapi kemiskinan dihina. Sekarang Baginda merasakan apa yang rakyat rasakan setiap hari." Raja menunduk lama, diam, dan untuk pertama kalinya ia mengerti, bukan semua orang menghormati karena cinta, sebagian karena takut pada kekuasaan. Malam pun tiba. Abu Nawas dan Raja beristirahat di bawah jembatan bersama para pengemis lain. Mereka menyalakan api kecil, berbagi makanan seadanya. Salah satu pengemis tua bercerita, "Dulu aku punya ladang. Tapi tanahku diambil pejabat kerajaan. Sekarang aku tinggal di jalan." Raja terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras dari pedang. Ia memandangi langit malam dan berkata lirih, "Aku raja, tapi aku tak tahu penderitaan rakyatku sedalam ini." Abu Nawas menatapnya dengan lembut. "Sekarang Baginda tahu, kenapa Tuhan memberi mimpi buruk waktu itu. Supaya Baginda bisa melihat negeri bukan dari singgasana, tapi dari tanah yang diinjak rakyatnya sendiri." Raja menghela napas panjang. "Mulai besok, Abu Nawas, aku akan kembalikan semua yang dirampas dari mereka." Abu Nawas tersenyum bijak. "Itu baru mimpi yang layak dikejar, tuanku." Pagi hari di bawah jembatan itu begitu dingin. Raja terbangun oleh suara batuk keras seorang pengemis tua di dekatnya. Tubuh orang itu kurus, tangannya gemetar, dan matanya sayu menatap api kecil yang hampir padam. Tanpa berpikir panjang, Raja merobek sedikit ujung jubah compang-campingnya untuk dijadikan selimut bagi orang itu. Pengemis itu tersenyum lemah. "Terima kasih, nak, tak banyak orang yang masih peduli pada kami." Raja menunduk, menahan emosi yang bergejolak. "Tidak seharusnya rakyat hidup seperti ini," bisiknya. Abu Nawas yang duduk di sebelahnya hanya menatap diam, lalu berkata pelan, "Baginda mulai memahami makna kekuasaan sejati. Seorang penguasa tidak diukur dari banyaknya emas, tapi dari seberapa hangat hati rakyatnya saat malam tiba." Ketika matahari mulai naik, Raja dan Abu Nawas kembali berjalan menyusuri pasar. Kali ini Raja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang miskin diperlakukan. Berbeda, seorang pedagang buah menolak memberikan harga murah pada anak kecil yang ingin membeli apel. Anak itu menangis, tapi tak ada yang menolong. Raja menatap pemandangan itu, matanya berkaca-kaca. "Apakah begini wajah negeriku, Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab, "Inilah wajah yang tak pernah terlihat dari jendela istana, tuanku." Saat itu, Raja sadar bahwa kekuasaan tanpa kasih hanyalah tirani yang berlapis kemewahan. Ia berjanji dalam hati, jika kembali ke tahta, tidak akan lagi membiarkan satupun rakyat kelaparan di negerinya. Siang menjelang ketika Raja dan Abu Nawas duduk di pinggir jalan. Perut mereka lapar, tak ada makanan tersisa. Lalu datang seorang pemuda berpakaian lusuh membawa 2 potong roti kering. Ia duduk di samping mereka tanpa bicara. Setelah beberapa saat, pemuda itu membelah satu roti menjadi 2 bagian dan memberikan setengahnya kepada Raja. "Makanlah, kawan. Di jalan ini, kita semua sama-sama lapar," ucap pemuda itu sambil tersenyum. Raja menatap roti itu lama sekali. Hatinya bergetar. "Kau memberiku makananmu padahal kau sendiri lapar." Pemuda itu tertawa kecil. "Berbagi tak membuatku kenyang, tapi membuatku tenang." Abu Nawas menatap Raja dengan pandangan penuh arti. "Lihat, tuanku, kebaikan sejati tak menunggu kaya, tak menunggu pangkat. Ia lahir dari hati yang merasa cukup meski tak punya apa-apa." Raja menggenggam roti itu, lalu membaginya lagi menjadi 2 dan menyerahkan sebagian pada pengemis tua di seberang jalan. "Kalau begitu, biarlah ketenangan itu berlipat ganda," katanya. Ketiganya makan bersama dalam diam.
Namun bagi raja, potongan roti itu lebih lezat daripada 1000 hidangan istana. Di dalam setiap gigitan, ia merasakan kejujuran, persaudaraan, dan cinta yang murni, sesuatu yang tak pernah ia rasakan di singgasana emasnya. Sore itu langit Baghdad mendung. Abu Nawas dan raja masih menyusuri jalan, tapi kali ini pasar tiba-tiba ramai dengan kabar, raja menghilang dari istana. Para penjaga berlarian, membawa gambar wajah raja dan bertanya ke setiap orang. Tentu tak ada yang menyangka bahwa sang raja berdiri tepat di tengah kerumunan dengan pakaian lusuh dan wajah kotor. Tiba-tiba hujan deras turun. Para pedagang segera menutup dagangan mereka dan lari mencari tempat berteduh. Hanya beberapa pengemis yang tetap di tempat, basah kuyup, menggigil. Raja melihat seorang anak kecil meringkuk di bawah gerobak sambil memeluk adiknya. Tanpa pikir panjang, raja membuka jubah kompangnya, menutupi dua anak itu agar tak kedinginan. Abu Nawas menatapnya dari jauh, senyum tipis terukir di wajahnya. Ketika hujan reda, anak-anak itu berterima kasih dengan mata berbinar. Salah satu dari mereka berkata, "Semoga Tuhan membalas kebaikanmu, Paman." Raja menatap mereka dengan mata basah. Dalam hatinya, ia tahu, hari itu, ia tidak sedang berperan sebagai raja. Ia sedang belajar menjadi manusia. Abu Nawas mendekat dan berkata pelan, "Kini Baginda mengerti, kenapa rakyat menangis dalam mimpi pertama itu. Bukan karena bencana, tapi karena mereka rindu penguasa yang peduli." Raja menatap langit yang mulai cerah. "Jika aku kembali ke istana, aku akan jadi raja yang baru, Abu Nawas. Raja yang bisa mendengar tangisan mereka sebelum hujan turun." Menjelang malam, raja dan Abu Nawas bertemu seorang tukang kayu miskin yang sedang menutup bengkelnya. Melihat keduanya basah kuyup, si tukang kayu menawarkan tempat berteduh. "Kalian bisa bermalam di rumahku. Tak banyak, tapi cukup untuk orang baik." Di rumah kecil itu, istri tukang kayu menyiapkan semangkuk bubur sederhana. Mereka makan bersama sambil berbagi cerita. Tukang kayu bercerita bagaimana hidupnya susah. Karena pajak tinggi dan para pejabat sering meminta upeti agar usahanya bisa jalan. Raja mendengarkan tanpa menyela, tapi dalam hatinya berkecamuk. "Mereka memeras rakyatku seperti lintah," gumamnya dalam hati. Istri tukang kayu menatap pengemis itu dan berkata lembut, "Andai saja raja tahu bagaimana kami hidup, mungkin ia akan lebih adil." Air mata raja menetes tanpa sadar. Ia mengangguk pelan. "Mungkin, raja hanya belum benar-benar melihat kalian." Malam itu, raja tak bisa tidur. Kata-kata wanita itu bergema di pikirannya. Ia sadar, selama ini ia memerintah dengan mata tertutup oleh kemegahan istana. Kini, kegelapan jalanan justru membuatnya melihat lebih terang dari sebelumnya. Keesokan paginya, Abu Nawas mengajak raja kembali ke istana sebelum para pengawal menemukan mereka. Dalam perjalanan pulang, raja banyak diam. Wajahnya serius, matanya penuh tekad. Setibanya di gerbang istana, para penjaga segera mengenali Abu Nawas, tapi tak mengenali sosok lusuh di sampingnya. "Siapa orang ini?" tanya mereka curiga. Abu Nawas tersenyum. Orang ini, baru saja menemukan kembali hatinya. Raja membuka penutup kepalanya. Semua penjaga langsung terkejut dan berlutut. "Baginda Raja, ampun, kami tidak tahu." Raja menatap mereka tanpa marah. "Bangunlah, kalian tidak bersalah. Justru hari ini, aku yang banyak belajar." Ia melangkah masuk ke istana, meninggalkan jejak lumpur di lantai marmer. Para menteri terkejut melihat penampilan raja yang compang camping. Namun raja hanya berkata singkat, "Mulai hari ini, aku ingin seluruh pajak rakyat dievaluasi. Tak boleh ada satupun keluarga lapar di negeriku. Dan siapapun pejabat yang mengambil hak mereka, akan kuberi hukuman yang sama seperti pengemis yang kedinginan di bawah jembatan." Abu Nawas tersenyum bangga. "Tuanku," katanya pelan, "tampaknya penyamaran ini telah menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada 1000 perang." Raja menatap sahabatnya itu dan berkata, "Benar, Abu Nawas. Kadang untuk menjadi raja yang baik, kita harus lebih dulu belajar menjadi orang miskin." Keesokan harinya, seluruh Baghdad gempar. Kabar bahwa raja ditemukan dalam keadaan lusuh dan kotor menyebar dari mulut ke mulut. Tapi rakyat belum tahu kebenarannya. Di pasar, para pedagang berbisik, "Benarkah raja turun menyamar?" "Tidak mungkin, itu hanya gosip." Namun beberapa pengemis yang pernah bertemu sang raja di jalan bersumpah bahwa mereka telah melihat pengemis baru itu memberi mereka makanan dan perlindungan dari hujan.
Sementara itu, di istana, Raja Harun al-Rasyid memanggil seluruh menteri dan pejabat tinggi. Ia duduk di singgasana tanpa jubah kebesaran, hanya mengenakan pakaian sederhana berwarna coklat. Abu Nawas berdiri di sisinya, tersenyum tipis. Para menteri kebingungan, belum pernah mereka melihat raja dalam tampilan serendah hati itu. "Wahai para menteriku," kata raja dengan suara tenang, "beberapa hari terakhir aku hidup di jalanan, makan bersama pengemis, tidur di bawah jembatan, dan mendengar jeritan yang tak pernah sampai ke telingaku." Ruangan itu mendadak hening. Para pejabat menunduk, beberapa wajah pucat ketakutan. Raja melanjutkan, "Aku mendengar bagaimana kalian memeras rakyat, mengambil upeti untuk setiap izin, dan membuat mereka kelaparan. Tapi kini aku tahu sendiri, bukan dari laporan, melainkan dari kenyataan." Abu Nawas mengangguk kecil dan menatap para pejabat itu tajam. "Ternyata benar," ujarnya lirih, "terkadang mimpi buruk raja hanyalah cermin dari kelakuan para pengikutnya." Satu persatu pejabat gemetar. Mereka sadar, penyamaran raja telah membongkar kebusukan yang selama ini tertutup oleh kemewahan istana. Hari itu, istana berubah menjadi ruang sidang terbuka. Rakyat dipersilakan masuk untuk menyaksikan. Para pejabat berdiri di depan raja dengan kepala tertunduk. Di belakang mereka, Abu Nawas memegang selembar catatan lusuh, daftar nama-nama pejabat yang telah menipu rakyat. Raja memandang satu persatu. "Kalian memungut pajak lebih dari seharusnya. Kalian membiarkan anak-anak kelaparan. Sementara kalian berpesta di rumah mewah dengan uang mereka." Salah satu menteri mencoba membela diri, "Ampun, tuanku. Kami hanya menjalankan perintah." Raja membentak, "Perintah siapa? Tuhan, atau keserakahan kalian sendiri?" Suara raja menggema hingga keluar aula. Rakyat yang menonton dari kejauhan berbisik kagum, sebagian bahkan meneteskan air mata. Mereka tak pernah melihat raja semarah itu, tapi juga seadil itu. Abu Nawas maju dan berkata, "Tuanku, izinkan aku memberi saran." "Bicaralah, Abu Nawas. Berilah mereka hukuman yang tak hanya menakutkan, tapi juga membuat mereka belajar. Jangan hanya kurung, tapi suruh mereka turun ke jalanan. Biarkan mereka rasakan hidup sebagai pengemis, seperti Baginda dulu." Raja tersenyum puas. "Saran yang bijak. Mulai besok, semua pejabat yang bersalah akan hidup di jalan selama 7 hari, tanpa nama, tanpa gelar, tanpa uang." Rakyat bersorak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, keadilan benar-benar terasa nyata. 7 hari berikutnya, menjadi pemandangan yang tak terlupakan. Para pejabat kerajaan, yang dulu disegani, kini berkeliaran di jalan dengan pakaian compang camping. Mereka meminta belas kasihan dari rakyat yang dulu mereka tindas. Beberapa menangis, beberapa menyesal. Abu Nawas mengawasi dari jauh, memastikan mereka benar-benar belajar dari pengalaman itu. Sementara raja diam-diam berjalan di pasar setiap sore untuk melihat perubahan. Kali ini, rakyat menyapanya dengan senyum, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang tulus. Seorang pengemis yang dulu menerima potongan roti dari raja mengenalinya dari sorot matanya. "Paman, kau orang baik yang dulu melindungi kami dari hujan," katanya polos. Raja tersenyum haru, "Dan kau orang yang mengajariku arti kemuliaan." Sejak hari itu, raja memerintahkan agar setiap pekan, sebagian hasil pajak digunakan untuk membantu fakir miskin, membangun tempat tinggal layak, dan membuka dapur umum di seluruh Baghdad. Abu Nawas ditunjuk sebagai penanggung jawabnya. Tapi Abu Nawas hanya berkata, "Aku tak ingin jabatan, tuanku. Cukup izinkan aku memastikan bahwa keadilan tak lagi menjadi mimpi buruk bagi negeri ini." Beberapa hari kemudian, raja memerintahkan pengumuman besar di alun-alun kota. Rakyat berkumpul dari segala penjuru. Di atas panggung sederhana, raja berdiri tanpa mahkota. Ia berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Wahai rakyatku, beberapa hari lalu aku hidup di jalan sebagai pengemis. Aku makan bersama kalian, merasakan lapar, takut, dan dingin. Kini aku tahu bahwa aku belum pantas disebut raja, karena tak mengenal penderitaan kalian." Rakyat terdiam. Lalu terdengar suara tangis seorang ibu di tengah kerumunan. "Kami memaafkanmu, tuanku. Kau sudah berubah." Raja melanjutkan, "Mulai hari ini, aku berjanji, tak akan ada lagi pajak yang menindas. Tak akan ada lagi pejabat yang kaya dari air mata kalian. Negeri ini akan makmur karena kejujuran, bukan ketakutan." Sorak-sorai rakyat menggema di seluruh alun-alun.
Abu Nawas berdiri di belakang, tersenyum penuh kebanggaan. Ia tahu, hari itu bukan hanya raja yang menang, tapi seluruh negeri. Minggu berganti bulan, Baghdad kembali hidup dengan semangat baru. Pasar ramai, anak-anak tertawa, dan rakyat tak lagi takut bicara. Istana pun kini terbuka untuk siapapun yang ingin mengadu. Raja sering duduk di gerbang istana, mendengarkan kisah rakyatnya satu per satu. Suatu sore, Abu Nawas datang membawa sepotong roti. "Tuanku, ingat roti ini," katanya sambil tertawa kecil. Raja menatapnya dan tersenyum hangat. "Bagaimana aku bisa lupa? Dari potongan kecil inilah aku belajar tentang kebesaran jiwa." Abu Nawas berkata, "Kadang Tuhan menurunkan cobaan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka mata yang tertutup oleh kemewahan." Raja mengangguk, "Dan aku bersyukur karena Tuhan mengirimkan Abu Nawas ke negeriku." Abu Nawas menatap langit jingga sore itu. "Bukan aku yang mengubah negeri ini, tuanku. Kau yang melakukannya, ketika mau turun dari singgasana dan melihat dunia dengan mata rakyat." Langit Baghdad berwarna keemasan, burung-burung terbang di atas menara istana. Negeri itu kini damai, bukan karena kekuasaan, tapi karena kasih yang tumbuh dari kerendahan hati. Dan di kejauhan, terdengar bisikan angin yang seolah membawa pesan dari langit. Selama masih ada hati yang mau belajar, mimpi buruk tak akan pernah menjadi petaka.